Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong didatangi oleh 3 orang asing. Mereka mengaku sebagai pemburu yang handal dan tujuannya ke kota Baghdad adalah mencari tantangan baru dalam berburu. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia segera mengambil tempat duduk yang tak jauh dari mereka. Melihat kehadiran Abu Nawas, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Tuan, adakah di daerah ini terdapat hutan yang penuh dengan binatang buas?" Abu Nawas menjawab, "Iya, ada. Sepertinya kalian adalah pemburu ya?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Benar Tuan, kami adalah pemburu handal yang terkenal," jawab mereka. "Oh, pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian berburu?" tanya Abu Nawas kembali. Pemburu pertama menjawab, "Ketika aku di dalam hutan, aku pernah diserang beruang hingga senjataku terjatuh. Terpaksa aku melawan dengan tangan kosong dan si beruang berhasil aku taklukkan." Pemburu kedua tak mau kalah. "Ketika aku di dalam hutan, aku bertemu dengan seekor singa yang besar. Sebelum dia menyerangku, aku terlebih dahulu menyerangnya. Aku gigit dia sampai mati terkapar." Pemburu ketiga berkata, "Aku juga pernah bertarung dengan macan. Kala itu aku sedang ketiduran di tengah hutan. Tiba-tiba datang seekor macan menghampiriku. Ketika dia loncat menerkam, aku patahkan kedua tangan dan kakinya. Ia pun menjadi lumpuh sampai sekarang." Setelah mendengar pengakuan mereka, Abu Nawas hampir tak kuasa menahan tawanya. "Wah, tak kusangka kalian bertiga adalah pemburu yang handal. Pantesan nama kalian sangat terkenal. Tapi sayang, aku tak suka berburu," tutur Abu Nawas. "Kenapa Tuan? Berburu itu mengasihkan. Meskipun nyawa taruhannya, tapi ada kepuasan tersendiri," sahut mereka. "Apanya yang mengasihkan? Aku pernah bertemu 3 hewan tersebut sekaligus," ujar Abu Nawas. "Maksud Tuan?" tanya mereka. "Aku pernah menghadapi beruang, singa, dan macan secara bersamaan," jelas Abu Nawas. "Terus, apakah mereka menyerang Tuan?" tanya salah satu pemburu. "Tidak, mereka tak akan berani. Ketika aku dekati satu persatu, mereka hanya menatapku. Bahkan ketika aku menghardiknya, tak ada satupun yang berani bergerak. Itulah sebabnya aku malas berburu. Tidak ada tantangannya sama sekali," jawab Abu Nawas. "Mungkin hewan-hewan itu sudah jinak Tuan, jadi tidak menyerang manusia," ujar para pemburu. "Jinak bagaimana? Mereka itu di tengah hutan belantara," jelas Abu Nawas. "Luar biasa, Tuan memang hebat. Tapi kalau kami jadi Tuan, kami pasti akan membunuhnya. Bisa Tuan tunjukkan di mana Tuan bertemu dengan ketiga hewan tersebut?" tanya mereka. "Oh, bisa. Tempatnya ada di pameran lukisan hewan-hewan. Datanglah ke alun-alun Baghdad tiap Kamis sore. Kalian pasti akan menemukannya," celetuk Abu Nawas. Mendengar itu, seketika mereka tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat berjalan menuju istana. Akan tetapi secara tidak sengaja, di tengah perjalanan Abu Nawas berpapasan dengan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kau hendak kemana?" tanya Baginda Raja. "Saya hendak menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tapi saya lagi ada keperluan, mau menengok anak-anak saya di sekolahan. Bagaimana kalau kau ikut saya saja?" ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun setuju.
Mereka lalu pergi menuju sekolahan tempat anak-anak Baginda Raja menuntut ilmu. Sesampainya di sana, mereka terlebih dahulu menemui gurunya di ruang tamu. Baginda Raja lalu bertanya tentang perkembangan kedua anaknya. "Anak saya yang bernama Amin, bagaimana prestasi belajarnya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, Amin anaknya sangat bodoh dan tolol. Dia sulit sekali menangkap pelajaran," jawab gurunya. "Lalu bagaimana dengan anak saya yang bernama Makmun?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Makmun anaknya cerdas Paduka, cepat sekali menguasai pelajaran, dan dari sikapnya sudah tumbuh kewibawaan dan martabat," jawab gurunya. "Tapi aku tidak percaya padamu. Bisakah kau membuktikannya?" pinta Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah kenyataannya. Sebagai bukti saya akan panggil Amin dan Makmun kemari," balas gurunya. Kemudian sang guru menaruh sebuah bata di atas tempat duduknya Amin. Sedangkan di atas tempat duduknya Makmun, sang guru meletakkan selembar kertas. "Untuk apa itu?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah Paduka ingin sebuah bukti? Saya akan menunjukkannya kepada Paduka," jawab sang guru. Ia pun lalu memanggil Amin dan Makmun untuk menemui ayahnya. Tidak berapa lama, masuklah keduanya ke ruang tamu di mana ayahnya sedang menunggu. Begitu melihat ada ayahnya di situ, mereka memberi hormat dan cium tangan. Amin dan Makmun lalu diarahkan gurunya untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Amin pun lalu duduk di kursi yang di atasnya ada sebuah bata. Sedangkan Makmun duduk di kursi yang di atasnya ada selembar kertas. Tiba-tiba Makmun menjadi cemas. Ia sekilas melihat ke arah langit-langit dan melihat ke arah kanan dan kiri. "Wahai Makmun, kenapa kau terlihat gelisah?" tanya sang guru. "Saya merasakan lantainya bertambah tinggi seukuran lembar kertas, atau langit-langitnya yang menjadi semakin rendah seukuran kertas," jawab Makmun. Kemudian sang guru menoleh ke arah Amin dan bertanya kepadanya. "Wahai Amin, apakah kau merasakan hal yang sama?" tanya sang guru. "Saya tidak merasakan apapun," jawab Amin. Sang guru pun tertawa dan menyuruh keduanya untuk balik ke kelasnya. Setelah Amin dan Makmun sudah meninggalkan ruangan, sang guru berkata kepada Baginda Raja, "Paduka sudah melihat buktinya bukan? Saya berkata apa adanya," tutur sang guru. "Wahai Abu Nawas, kenapa bisa demikian? Kenapa Amin bisa begitu sangat bodohnya, sampai bata yang ia duduki saja tidak ia rasakan? Berbeda sekali dengan Makmun, ia sangat pintar dan cerdas," tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, Amin dan Makmun meskipun sama-sama putra Paduka, tapi kan dari ibu yang berbeda. Ada dua alasan mengapa anak-anak berotak cemerlang dan cerdas. Alasan pertama adalah ketika suami istri bersetubuh dengan dasar rasa cinta, maka anak-anak mereka akan menjadi pandai. Alasan kedua adalah sepasang suami istri bukanlah dari darah yang sama, maka anak-anak mereka akan menjadi bijaksana, cerdas dan berwibawa," jelas Abu Nawas. "Yang kau maksud dengan darah yang sama itu bagaimana?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Maksudnya masih dalam satu kerabat atau satu keturunan," jawab Abu Nawas. "Ini seperti terjadi pada pepohonan dan binatang. Jika pohon dicangkok dengan buah lainnya, maka akan menghasilkan buah yang bagus dan lezat. Demikian juga dengan binatang. Misalnya, seekor kuda dan keledai dikawinkan, maka akan menghasilkan hewan yang bernama Bagal. Bagal adalah hewan yang kuat, cerdik, dan pandai. Oleh karena itulah, kekurang cerdasan Amin disebabkan Paduka Raja dan Permaisuri Zubaidah dari darah yang sama dan satu garis keturunan. Sementara Makmun cerdas dan pandai karena ibunya berbeda darah dengan Paduka. Ibunya tidak satu garis keturunan dengan Paduka.
bahkan sangat berbeda jauh, sambung Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Dasar kau orang gila Abu Nawas, balas Baginda Raja sambil terus tertawa. Akan tetapi, sang guru yang juga ikut mendengar penjelasan tersebut sangat mempercayai perkataan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang Arab Badui mempunyai unta yang sangat ia sayangi. Suatu hari untanya tersebut menderita penyakit gatal-gatal. Setiap malam si unta merintih menahan rasa sakit. Melihat hal itu, orang Badui merasa kasihan. Ia pun bertanya pada kawan-kawannya, obat apa yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit unta miliknya. Dari sekian banyak jawaban yang ia terima, rata-rata menyarankan mengolesinya dengan minyak jarak. Akhirnya orang Badui pergi ke kota Baghdad untuk membeli obat yang disarankan. Sesampainya di kota, ia teringat dengan sosok Abu Nawas. Bukankah di kota ini ada ulama sufi yang bernama Abu Nawas? Lebih baik aku minta petunjuk sama beliau, pikir orang Badui. Setelah bertanya kepada para warga, orang Badui pun mendapatkan alamat Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, orang Badui langsung berangkat menuju rumahnya. Singkat cerita, sampailah ia di sana dan menemui Abu Nawas. "Apakah Anda yang bernama Tuan Abu Nawas?" tanya orang Badui. "Iya, benar. Kamu siapa? Dan ada keperluan apa?" tanya balik Abu Nawas. "Saya orang Badui. Tujuan saya datang kemari untuk minta keberkahan Tuan," jawab orang Badui. Ia pun lalu menceritakan tentang untanya yang tengah menderita penyakit gatal-gatal. "Kawan-kawan saya menyuruhku mengolesinya dengan minyak jarak untuk menyembuhkannya. Tapi saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolong Tuan, kasihanilah dan doakan unta saya dan berkahilah dia agar ia sembuh dari penyakitnya," pinta orang Badui. "Loh, saran dari kawan-kawanmu itu benar. Manfaat obat jarak bisa menyembuhkan penyakit gatal," jelas Abu Nawas. "Tapi saya kurang yakin Tuan. Saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolonglah Tuan Abu, doakan unta saya supaya sembuh," timpal orang Badui. Sesaat Abu Nawas dibuatnya bingung. Mana mungkin hanya dengan doa bisa sembuh? Butuh obat bila ingin menyembuhkan penyakit, kata Abu Nawas dalam hati. Tapi karena tak ingin mengecewakan tamunya, Abu Nawas lalu berkata, "Kamu tetap harus membeli obat jarak dan bawalah ke sini. Nanti obat tersebut akan saya kasih doa. Insya Allah untamu akan sembuh dari penyakitnya. Tapi bila doa saja tidak ada pengaruhnya," tutur Abu Nawas. Orang Badui tersebut segera membeli obat dan diberikannya kepada Abu Nawas. Setelah obatnya dibacakan doa, ia pun membawanya pulang. Beberapa hari kemudian, ketika ia rutin mengoleskannya dengan minyak jarak, akhirnya unta miliknya sembuh kembali. Betapa bahagianya orang Badui. Tak henti-hentinya ia mengucapkan rasa syukur. Karomah Tuan Abu Nawas memang luar biasa. Doanya bisa menyembuhkan unta saya hanya melalui sarana obat jarak, kata orang Badui memuji Abu Nawas. Esok harinya ia kembali menemui Abu Nawas untuk memberikan sejumlah uang sebagai wujud rasa terima kasihnya. "Tidak perlu, aku tidak mau menerimanya. Sedekahkan saja kepada anak-anak yatim," kata Abu Nawas menasehati. Dari kisah di atas mengandung hikmah. Bila ada seseorang yang percaya dengan doamu untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka tolonglah, jangan menolaknya. Meskipun kau tak yakin dengan dirimu sendiri, bacakan doa sebisamu, meskipun hanya dengan bacaan basmalah. Karena keyakinan orang yang minta tolong padamu, itulah sugesti terbesar yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ingat, jangan kau manfaatkan untuk mengambil keuntungan dari hal itu.
Seperti halnya dengan Abu Nawas, ia menolak pemberian uang karena ia menyadari bahwa yang menyebabkan sembuh bukan karena doanya yang mujarab, tapi karena sugesti orang Badui terhadapnya. Kisah selanjutnya adalah Abdullah Mubarak, seorang ulama alim yang disegani masyarakat Baghdad. Dikala orang-orang menganggap Bahlul gila, tidak demikian dengan Abdullah Mubarak. Ia justru sangat memuliakan Bahlul karena ia tahu bahwa sebenarnya Bahlul adalah seorang alim yang cerdas. Suatu hari Abdullah hendak menemui Bahlul. Ia pun pergi ke gurun untuk mencarinya. Tidak berapa lama Abdullah menjumpai Bahlul sedang duduk berzikir tanpa penutup kepala dan bertelanjang kaki. Kemudian Abdullah menghampirinya dan memberi salam. Bahlul pun menjawab salam tersebut. "Ada perlu apa kau menemuiku?" tanya Bahlul. "Wahai Syekh, aku mohon agar engkau sudi menasehatiku dan mengatakan padaku bagaimana melewati hidup ini sehingga aku terhindar dari dosa-dosa. Karena aku adalah orang yang penuh dosa dan aku tidak dapat mengatasi keinginan jahatku. Katakanlah padaku suatu cara yang dengannya aku memperoleh pertolongan," pinta Abdullah Mubarak. "Wahai Abdullah, aku sendiri cemas dan tertekan. Lalu apa yang kau harapkan dariku? Jika aku mempunyai otak, orang-orang tak akan menyebutku gila. Apa gunanya nasihat dari orang gila? Jadi pergilah dan cari orang yang alim," tutur Bahlul. "Wahai Syekh, mereka yang menyebut Anda gila adalah orang-orang yang telah Tuan kelabui. Tapi tidak dengan saya. Saya tahu bahwa kegilaan Tuan semata-mata untuk menutupi kealiman Tuan," ujar Abdullah Mubarak. Mendengar hal itu, Bahlul hanya terdiam. Ia mulai menyadari bahwa di hadapannya bukanlah orang sembarangan. "Wahai Syekh, tolong jangan kecewakan saya. Saya datang ke sini dengan penuh harapan," lanjut Abdullah Mubarak. Bahlul yang tadinya bertingkah cengengesan seperti orang gila mendadak berubah. Sikapnya kali ini menunjukkan kewibawaan. "Wahai Abdullah, terlebih dahulu sepakatilah 4 syaratku. Baru aku akan memberimu nasihat dan aku akan mengatakan padamu sesuatu yang akan menjadi sarana keselamatanmu," kata Bahlul. "Apa 4 syarat itu? Katakan padaku. Insya Allah saya akan mematuhinya," balas Abdullah Mubarak. "Pertama, dimanapun kau berbuat dosa atau melanggar perintah Allah, maka kau jangan makan makanan darinya," ucap Bahlul. "Lalu makanan dari siapa yang bisa aku makan? Bukankah semua makanan berasal dari Allah?" tanya Abdullah Mubarak. "Jadilah orang cerdas. Kau mengaku sebagai hamba Allah dan makan makanan darinya. Kemudian kau melanggar perintah Allah. Beginikah caramu membalas kemurahan Allah?" tukas Bahlul. "Anda benar wahai Syekh. Lalu apa syarat kedua?" tanya Abdullah Mubarak. "Syarat kedua, dimanapun kau ingin berbuat dosa, janganlah di tempat buminya Allah," kata Bahlul. "Wahai Syekh, ini lebih sulit dari yang pertama. Karena semua tempat, baik di bumi ataupun langit, adalah milik Allah. Maka kemana aku akan pergi?" tanya Abdullah Mubarak. "Kau jahat sekali. Makan makanan dari Allah, tinggal di tempat buminya Allah, lalu kau melanggar perintahnya. Apakah ini cara membalas kemurahannya?" tutur Bahlul. "Lalu apa syarat ketiga?" tanya Abdullah Mubarak. "Syarat ketiga, ketika kau ingin berbuat dosa, bersembunyilah di suatu tempat di mana Allah tidak dapat mengetahui dan melihatmu," kata Bahlul. "Wahai Syekh, ini yang paling sulit, karena dimanapun aku berada, Allah pasti mengetahui dan melihat saya," balas Abdullah Mubarak. "Kau orang pandai, kau tahu bahwa Allah bisa mengetahui dan melihatmu dimanapun kau berada. Karena itu sangatlah jahat bila kau makan makanan darinya
tinggal di tempat buminya Allah, kemudian kau melanggar perintahnya, padahal Allah sedang melihatmu, tutur Bahlul. Anda benar wahai Syekh. Lalu apa syarat keempat? Tanya Abdullah Mubarak. Syarat keempat, ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, katakan padanya, tunggu sebentar, aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada keluargaku dan mengambil perbekalan terakhirmu, ucap Bahlul. Itu tidak mungkin wahai Syekh. Kalau sudah waktunya ajal menjemput, saya tidak bisa menundanya meskipun hanya sedetik, ujar Abdullah Mubarak. Wahai Abdullah, kau tahu bahwa tidak ada obat bagi kematian. Kau tidak dapat membuatnya menjauh, dan malaikat maut tidak akan memberimu waktu saat kau diambang kematian. Malaikat maut bisa datang kapan saja, bahkan ketika kau sedang berbuat dosa. Wahai Abdullah, bangunlah dari ketidaksadaran, berhati-hatilah dengan kesombongan. Hidup di dunia sangatlah singkat, cemaskanlah hari akhir, karena perjalanan panjang menanti. Jangan menunda ibadahmu hari ini sampai besok. Mungkin besok tak akan datang kepadamu. Ketahuilah bahwa sekarang adalah waktu yang paling berharga. Jangan bermalas-malasan dalam berbuat untuk hari akhir. Siapkan perbekalan untuk hari akhir sekarang juga, karena penyesalan di esok hari tidak berguna, tutur Bahlul. Setelah mendengar perkataan Bahlul, Abdullah Mubarak menundukkan kepalanya dan termenung. Wahai Abdullah, bukankah kau menginginkan nasihat dariku dan menginginkanku memberikan contoh dan bukti? Tapi mengapa kau menundukkan kepalamu? Jawaban apa yang akan kau katakan ketika malaikat bertanya dan membuat perhitungan atas amalmu? Padahal orang-orang yang amalnya bersih tidak akan takut menghadapi hari esok, kata Bahlul melanjutkan. Akhirnya Abdullah Mubarak mengangkat kepalanya dan berkata, wahai Syekh, dengan segenap hatiku aku akan mendengarkan nasihatmu. Aku juga menerima keempat syarat ini. Berilah nasihat lainnya dan angkat aku menjadi muridmu, pinta Abdullah Mubarak. Wahai Abdullah, adalah wajib bagi seorang hamba untuk bertindak karena Allah dan berkata serta mendengar karena perintah Allah, sehingga hamba tersebut akan menjadi seorang hamba yang sebenarnya, tutur Bahlul. Kisah selanjutnya. Diceritakan Gubernur Baghdad yang telah sekian lama menjabat datang ke istana menemui Baginda Raja. Kedatangannya tersebut untuk mengajukan supaya dicopot dari jabatannya dan diganti dengan orang lain. Paduka yang mulia, saya ingin mengundurkan diri, kata gubernur. Kenapa? Apakah gajimu kurang besar? Tanya Baginda Raja. Bukan Paduka, gaji saya sudah lebih dari cukup, jawab gubernur. Lalu apa alasannya? Kenapa tiba-tiba ingin mundur? Tanya Baginda Raja kembali. Ampun Paduka yang mulia, umur saya sudah semakin tua. Sudah saatnya jabatan gubernur dipercayakan kepada yang lebih muda, jawab gubernur. Tapi belum ada yang pantas menjabat gubernur selain kamu. Bertahanlah untuk beberapa tahun ke depan sampai saya sudah mendapatkan penggantimu, pinta Baginda Raja. Saya sudah tidak mampu mengemban amanah ini. Saya sudah terlalu tua Paduka, balas gubernur. Akhirnya dengan berat hati Baginda Raja mengabulkan permintaannya. Beberapa hari kemudian Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk diajak berkonsultasi. Wahai Abu Nawas, seperti yang kau ketahui, Baghdad sedang butuh seorang gubernur. Menurutmu siapa yang pantas menjabatnya? Tanya Baginda Raja. Ini perkara yang sulit Paduka, karena kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, maka masyarakat Baghdad bisa sengsara. Apalagi para menteri istana, mereka semua rata-rata gila jabatan dan harta. Jangan sampai di antara mereka dijadikan gubernur Baghdad, tutur Abu Nawas. Lalu apa solusinya? Tanya Baginda Raja kebingungan.
Kita adakan sayembara saja, Paduka. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik, maka dialah yang berhak jadi gubernur, usul Abu Nawas. Terus pertanyaan macam apa yang akan diajukan? Tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah, apa yang paling penting bagi seorang raja? Balas Abu Nawas. Itu sih pertanyaan mudah, Abu Nawas. Yang terpenting adalah berbuat adil, jawab Baginda Raja. Berbuat adil menurut Paduka belum tentu adil menurut rakyat Paduka. Berarti jawaban tersebut salah, ujar Abu Nawas. Ternyata susah juga ya Abu Nawas. Baiklah, besok umumkan sayembaranya, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, setelah sayembara tersebar sampai ke pelosok negeri, orang-orang berbondong-bondong untuk mendaftar, baik dari kalangan rakyat biasa sampai dari keluarga pejabat istana. Namun dari sekian banyak peserta, tidak ada satupun yang menjawab dengan benar. Lalu salah satu menteri istana mengantarkan kerabatnya untuk mendaftar. Paduka yang mulia, kerabat saya ini orang pintar dan jujur. Dia pasti pantas untuk dijadikan gubernur, ujar sang menteri. Sesuai persyaratan, kalau bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, maka akan saya jadikan gubernur, balas Baginda Raja. Kemudian kerabat sang menteri menghadap Baginda Raja untuk menjawab pertanyaan. Menurutmu, apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Yang terpenting adalah kewibawaan dan pasukan yang kuat dan istana yang megah, supaya negeri lain tidak meremehkan, jawabnya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah jawabannya benar? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas yang setia mendampingi. Salah Paduka. Apa gunanya istana megah dan pasukan kuat, tapi hatinya tidak tenang karena selalu was-was akan diserbu negeri lain, jawab Abu Nawas. Peserta tersebut maka dinyatakan gagal. Kemudian datang lagi menteri yang lain dengan membawa kerabatnya untuk mendaftar. Menurutmu, apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Seorang raja harus tegas dan berani agar disegani oleh siapapun, jawabnya. Bagaimana Abu Nawas? Apa pendapatmu? Tanya Baginda Raja. Salah Paduka. Karena dengan sikap seperti itu, kalau hatinya jahat malah bisa bikin rakyat sengsara, karena ia bisa menaikkan upeti seenaknya dan mengintimidasi rakyatnya, yang akhirnya akan timbul pemberontakan di mana-mana, jawab Abu Nawas. Peserta itu pun dianggap gagal. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah seorang pemuda desa dengan penampilan sederhana. Kehadiran si pemuda membuat para menteri istana memandangnya sebelah mata. Bahkan ada yang saling berbisik mengejek. Kamu mau ikut sayembara? Tanya Baginda Raja kepada si pemuda. Iya Paduka, itu pun kalau Paduka berkenan, jawab si pemuda. Siapa saja boleh ikut, asal bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau yakin bisa? Tanya Baginda Raja. Insya Allah Paduka, bila Allah menghendaki, maka saya akan menjawabnya dengan benar, balas si pemuda. Baiklah, menurutmu apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Yang paling penting bagi seorang raja adalah kepercayaan rakyatnya, jawab si pemuda. Baginda Raja dan Abu Nawas tertegun mendengar jawabannya. Kenapa? Apa alasannya? Bagaimana bila negeri lain akan menyerbu? Dan bagaimana bila muncul pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri sendiri? Tanya Baginda Raja. Dengan rakyat percaya, maka akan timbul kecintaan pada rajanya. Apabila diserbu negeri lain, seluruh rakyat akan dengan semangat ikut berjuang, membela negerinya dari serangan musuh. Dan apabila timbul pemberontakan-pemberontakan, dipastikan itu adalah ulah para pengkhianat. Tapi seluruh rakyat pasti akan membantu raja untuk memberantas para pengkhianat tersebut.
Adanya rakyat cinta dan percaya karena raja bersikap bijak dan menyayangi rakyatnya. Tidak semena-mena menaikkan upeti, tidak menyengsarakan rakyat. Dan pastinya rakyat akan hidup makmur sejahtera, tutur si pemuda. Bertambah kagumlah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan penuturan si pemuda. Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Paduka sudah mendengar sendiri kan jawabannya, dan saya sangat kagum Paduka. Saya rasa dia pantas untuk menjabat jadi gubernur, jawab Abu Nawas. Saya juga sependapat denganmu Abu Nawas. Saya setuju bila dia dijadikan gubernur yang baru, timpal Baginda Raja. Akhirnya si pemuda pun diangkat menjadi gubernur Baghdad yang baru. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.